Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur semuanya, juga sahabat Erlangga Forum. Sore ini senang sekali saya Tika Amsar bisa hadir kembali untuk menemani Anda ya. Kita akan berbincang sore hari ini terkait dengan potret SDM global pasca pandemi bersama para guru besar PSDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dan tentunya program ini juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati Kabupaten Pasuruan, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Magetan Indah, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Malopati Bojonegoro, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Kabupaten Malang, dan juga Remaja Klasik Radio Malang, dan juga disiarkan di Mahardika Kota Blitar. Dan tentunya kali ini nanti juga untuk program ini juga diikuti oleh seluruh undangan ya yang sudah tergabung atau tersambung juga di Zoom, yang kita juga nanti akan hari ini berbincang bersama dengan para narasumber yang luar biasa tentunya. Ada Profesor Badri Munir SE MBA PhD, juga Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT, seorang psikolog ya, dan juga Profesor Dr. Subagio Adam MS, Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes MKom, juga bersama dengan Profesor Dr. Holihul Hadi Doktorandes MSI Psikolog, juga Profesor Dr. Suryanto MSI Psikolog. Dan tentunya program sore hari ini sahabat Jawa Timur kita juga nanti akan dipandu juga oleh host kita juga dari Universitas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga bersama Dr. Prawitra Talib SHMH. Assalamualaikum Pak Prawitra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Tika? Alhamdulillah baik, sehat. Waduh, Pak Prawitra kelihatannya ini lagi memang bersemangat sekali gitu ya kelihatannya ya. Ya haruslah, pokoknya setiap Jumat petang kita harus selalu semangat. Kenapa? Karena ada acara Erlangga Forum namanya. Keren. Ini setiap sore, Jumat sore pastinya sudah banyak yang menantikan begitu Pak Prawitra ya. Oke. Dan sore ini silakan selanjutnya akan dipandu sepenuhnya oleh Pak Prawitra. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebetulnya mewakili Pak Suparto Wijoyo yang saat ini dalam tahap pemulihan. Alhamdulillah beliau hasil terakhir PCR-nya adalah negatif. Insya Allah sehat selalu, dan amin, yang hadirat yang ada di sini juga harus selalu sehat ya Mbak Tika ya. Amin, insya Allah. Kenapa dikatakan hadirin dan hadirat? Yang ada di forum Zoom ini namanya hadirin. Yang di luar yang menyaksikan lewat radio, lewat YouTube, lewat IG Live namanya hadirat. Kan ada di luar forum Zoom. Oke, insya Allah. Iya. Baik. Alhamdulillah ya, semoga lekas sembuh juga untuk Prof Jojo ini ya, sudah semangat, berarti tinggal pemulihan kembali begitu ya, dan tidak sabar menantikan untuk bisa bergabung lagi dengan kita di program Erlangga Forum. Iya, silakan Pak Prawitra, kita boleh menyapa narasumber kita sore ini. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di sini. Yang pertama di sini, Assalamualaikum Prof Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Mbak Tika. Ya. Nah ini dia. Alhamdulillah. Lihat Prof Badri ini sehat kita, Bu Tika. Seger terus ya, ceria terus, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Tapi itu ngomongin tentang backgroundnya itu kayaknya ada yang beda ya.
Ya, ada yang berubah. Latarnya ini ya. Harus update bahwa ranking UNER sudah naik ke 465 dunia. Wow, Mbak Tika. keren. Selamat ya. Tepuk tangan ini. Wah, selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin naik lagi nih ya. Nggak sabar Amin, untuk amin, nunggu amin. kabarnya nanti. Amin. Iya, silakan Pak Prawitra. Baik, saya sapa narasumber yang kedua ini ada Profesor Dr. Fendi Suharyadi. Assalamualaikum, Prof. Selamat sore, salam sehat semua. Selamat sore. Prof Fendi, apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Prof. Fendi ini, Mbak Tika, Iya. beliau adalah Kaprodi S3 PSDM Sekolah Pasca. Oh, Masya Walaupun Allah. beliau Kaprodi S3, Ya. ya, tapi jiwa mudanya tetap ada gitu loh. Iya gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat ya. Sehat ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Oke. Baik, Iya. ini ada narasumber kita yang ketiga, ini Profesor Dr. Subagio Adam. Assalamualaikum, Prof. Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof Adam sudah menyediakan waktunya ini untuk kita ngobrol bareng sore hari ini ya Prof. Sehat-sehat ya Prof. Terima kasih. Masya Allah. Iya. Prof. Adam ini kalau kita melihat beliau sehat selalu itu rahasianya kadang nggak dibagi-bagi dengan kita, Bu. Karena setiap ketemu Prof. Adam itu melihat beliau sehat, kita juga harus kelihatan sehat gitu loh. Nggak boleh kalah. Alhamdulillah. Kita saja yang muda gimana harus sehat juga begitu. Bener-bener. Oke, Masya Allah. Ini Ya. narasumber kita yang ketiga juga sudah hadir di sini. Ada Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Matur nuwun, Iya. Prof. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Hati kalau kelihatan sehat itu belum tentu sehat beneran loh ya. Nah terus apanya tuh? Makmur, tapi tidak makmur. Oh gitu. Kelihatan kaya tapi tidak kaya. Ya. Kelihatan sehat beneran aja. Itu memang benar-benar harus itu ya. Sehat fisiknya nggak sehat kantongnya gimana ya? Terus saya, Mbak Tika, Ya. yang paling berkesan dengan Prof. Yusuf ini, Apa tuh? ketika saya bertanya kepada beliau, Prof, HP-nya berapa? Terus saya bingung dijawab itu. Prof. Yusuf bilang HP-nya 1. Gitu. Oh, HP-nya. Oh, Iya. Masya Allah. Iya, Jadi iya. kalau tanya jangan HP-nya berapa, tapi nomor HP-nya berapa. Oh, harus lengkap ya. Betul. Oke, baik. Ya, silakan. Ada siapa lagi nih Pak Prawitra? Oh, ada. Yang sudah Ini bergabung? Ada juga yang sudah bergabung dengan kita, Profesor Dr. Colicul Hadi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, salam sehat semuanya. Salam sehat, Prof. Salam sehat. Ya. Ya, Alhamdulillah. Salam kenal juga ya, Prof. Ya, Iya. terima kasih. Baik. Ini yang terakhir ini ada narasumber kita Profesor Dr. Suryanto. Apakah sudah hadir Prof. Suryanto? Oh, kelihatannya masih persiapan ini, Mbak Tika. Iya. Tapi di sini Erlangga Forum sore ini adalah forum yang luar biasa ini, Mbak Tika. Kenapa? Sangat jarang suatu acara ini dihadiri oleh lebih dari 5 orang guru besar di sini. Yang full rembuk sekaligus untuk mempersoalkan isu-isu bangsa. Nah, begitu. Khususnya di era COVID-19, penerapan PPKM, sampai akhirnya PPKM level 4 pada saat ini. Nah, di sini adalah momen yang luar biasa, yang jarang-jarang. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Badri, Prof. Fendi, Prof. Bagio, Prof. Yusuf, dan Prof. Colicul yang secara serentak di sini hadir sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kita ini, Mbak Tika ini. Amin, mudah-mudahan. Ya. Baik, silakan Prof. Prawitra. Berarti kita langsung menuju ke pembahasan kita ya sore ini ya, sambil menunggu Prof. Suryanto ya tadi ya belum bergabung. Oke. Baik, yang pertama ini kita yang paling nggak sabaran ini ya, bahkan chat-chat WA saya ini banyak yang masuk ini. Ini Prof. Badri bicara tentang apa sore ini? Saya bilang, monggo silakan hadir saja di Erlangga Forum, disaksikan saja. Kata beliau tentang apa mau bicara. Temanya ini terus terang
potret SDM global pasca pandemi. Nah, ini pandangan-pandangan dari atau visi-visi ataupun penerawangan-penerawangan dari para guru besar ini kelihatannya sangat-sangat dinanti oleh publik. Mengingat pandemi ini adalah isu yang sampai sekarang ini belum berakhir, yang kemudian efeknya tidak dirasakan secara individu, namun secara community, bahkan secara global. Nah, bagaimanakah potret SDM global pasca pandemi? Ini yang mungkin akan menjadi tema kita, khususnya di Prof. Badri ini. Mungkin banyak yang komplain ke saya, bukan komplain, tanya ke saya, ini anak saya mau jadi apa, Pak? Kenapa? Semasa pandemi ini kerjaannya di depan gadget, ya di depan televisi. Kalau nggak nonton film, main game. Bahkan sekolah online pun kamera kadang di-off-kan, kemudian gamenya tidak dilepaskan. Nah, bagaimana Prof. Badri ini melihat potret global sumber daya manusia kita, khususnya di Indonesia, pasca pandemi ini berakhir, mengingat fenomena-fenomena yang seperti ini terjadi? Mungkin Prof bisa memberikan pencerahan ini, Prof. Badri. Terima kasih Pak Wahidra. Mohon izin para guru besar untuk menyampaikan beberapa update terkait dengan kondisi global, kemudian nanti kita bahas tentang Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, tentu kita di Indonesia sudah juga perlu memikirkan bagaimana menuju Indonesia Maju 2045. Dan tentunya pasca COVID-19 ini juga sangat berpengaruh. Kalau kita lihat yang saat ini, kalau yang update, tentu case fatality rate Indonesia ini yang paling tinggi, 3,35% di antara negara-negara yang selama ini menjadi pemberitaan. Bahkan India sudah turun jadi 1,2%. Nah, kalau kita juga melihat apa survei yang terbaru dari World Economic Forum, semua pemimpin negara dan bisnis itu yakin kayaknya ini resesi global ekonomi ini akan agak lama. Dan yang kedua tentu akan ada banyak kebangkrutan, terus ada beberapa sektor yang akan hilang, dan structural unemployment pasti akan ada, khususnya di anak-anak muda ya, generasi muda. Terus yang saya singkat-singkat aja untuk beberapa hal yang terkait dengan SDM adalah additional unemployment. Karena ada accelerated workforce automation. Gitu. Ketika kita dipaksa untuk tinggal di rumah, sehingga banyak otomasi, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual akan memaksa orang akan ter-PHK dengan sendirinya. Dan yang terakhir tentunya akan ada banyak kemarahan pada pemimpin politik, sebagaimana yang kita lihat di beberapa negara tetangga yang kita juga jumpai. Nah, ini data-data yang terbaru yang saya coba ambil dari bisnis.com. Tingkat pengangguran Agustus akan naik kurang lebih sekitar 7,35%, begitu juga dengan CNN. Sedangkan pada saat yang sama, Ketua DPR menyampaikan bahwa jangan sampai perguruan tinggi ini jadi menara gading, dan Pak Menteri Mendikbudristek juga menyampaikan serapan lulusan PT rendah. Ini terkait sama Indonesia. Nah, kalau saya juga mengacu pada data dari World Economic Forum beberapa hal, kita bisa cek bahwa skill set dari graduate kita itu sebenarnya undi dengan negara Cina. Terus terkait sama ease of funding, skill employee juga undi, begitu juga dengan critical thinking, relatif sama. Tapi kalau kita dibandingkan dengan Malaysia, skill set kita itu jauh, kita perlu banyak improve di sana. Begitu juga untuk mendapatkan pekerja yang memang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan bagaimana critical thinking di teaching ini perlu diangkat di Indonesia. Nah, kita juga paham bahwa akan ada sudah terjadi megatrend, khususnya yang Industrial Revolution 4.0. Terus World Economic Forum mengatakan bahwa perlu ada Great Reset karena ada Industrial Revolution 4.0 maupun COVID-19. Banyak hal yang dilakukan di sini. Tentu yang pertama adalah recovery dari perekonomian yang sekarang sedang nyungsep gara-gara COVID-19. Terus ada beberapa redesign dari pekerjaan dan lain-lain. Terus kalau kita lihat juga tentu perlu ada inisiatif bagi negara kita itu melakukan reskilling bagi SDM kita gitu, karena kebutuhan pasar yang
dulunya mungkin tidak begitu banyak yang terkait dengan data sama artificial intelligence sudah meningkat cukup pesat, kebutuhannya juga cukup meningkat. Kemudian care ekonomi yang sebelumnya mungkin tumbuh seperti biasa, tapi karena COVID-19, care ekonomi maupun green ekonomi akan meningkat dengan pesat. Nah, ini saya perlihatkan beberapa data yang bahwa sebelum dan sesudah COVID-19, banyak pekerjaan yang high similarity-nya itu relatif jarang. Kalau yang engineering, people and culture, sama marketing relatif sama, itu kurang lebih sekitar 40-50%. Tapi kalau ngomong tentang cloud computing, data and AI, product development ini agak berbeda dibandingkan sebelum COVID-19. Nah, kita juga cek di sini the future of work setelah COVID-19 ini seperti apa. Kantornya di mana saja. Mungkin 72% pekerja kantor nantinya ingin kerjanya di rumah saja. 2 hari minimal kerja masuk ke kantor, kemudian balik lagi di sini. Kemudian juga mereka akan meminta flexi days, tidak seperti yang sebelumnya berangkat jam 7, pulang jam 5, dan seterusnya. Dan tentunya ada digitalisasi. Dan yang selanjutnya, kalau kita lihat ketika kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh negara tetangga, khususnya Cina. Karena kenapa kok selalu saya sampaikan Cina? Cina ini masif sekali. Ada 730 juta pekerja yang saat ini ada. Nah, ini tugas besar dari pemerintah Cina. Karena kalau kita lihat di sini, ada beberapa jam yang sudah berkurang cukup jauh terkait dengan kerjaan fisik yang minus 281 jam. Basic kognitifnya juga berkurang karena sudah dilakukan dengan artificial intelligence dan seterusnya, teknologi apalagi. Nah, mereka menggunakan 3 program yang menurut saya cukup menarik, yaitu melakukan reskilling dengan everyone, everything, everywhere. Everyone ini siapa? Semua penduduk di Cina sedang dilakukan reskilling sekarang secara digital. Terus everything, apa saja yang dilakukan? Ada banyak yang training digital bagi penduduknya, dan yang terakhir everywhere. Mau di desa, mau di kota, mereka akan bisa akses seperti layanan-layanan pembelajaran online yang selama ini kita punya di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan Indonesia, mungkin khususnya perguruan tinggi, agar lulusannya relevan dengan revolusi industri keempat dan post-pandemic COVID-19 untuk membuat Indonesia menjadi negara maju di 2045 itu akan sangat menarik untuk didiskusikan pada sore hari ini, Pak Prawitra. Terima kasih. Baik, ini menarik yang disampaikan oleh Prof. Badri, khususnya tentang kebiasaan bekerja ini, Prof. Ya. Jadi pasca pandemi ini ada beberapa keinginan untuk bekerja secara fleksibel, ada yang meminta kerjanya hanya 2 hari saja di kantor, sisanya di rumah dan sebagainya. Nah, kalau dari fenomena-fenomena gini, apakah tidak memungkinkan nantinya, ya, apakah tidak hanya sebatas pekerja saja, juga menimbulkan suatu fenomena yang namanya ada yang dikenal dengan agorafobia, takut dengan keramaian sehingga orang takut keluar dari rumah, kan begitu. Nah, untuk menjawab apakah mungkin akan mengarah ke sana SDM-SDM kita pasca pandemi ini, mungkin Prof. Fendi bisa memberikan sedikit pencerahannya, Prof, terhadap apakah betul prediksi seperti itu akan terjadi. Karena mengingat orang takut keluar rumah karena takut terinfeksi COVID-19, Prof. Monggo pada Prof. Fendi. Masih Pak Prawita. Saya coba share juga ya sama seperti Mas Badri ya. Situasi apa ini yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Badri, Prof. Badri tadi, memang situasi yang memang harus ditangani segera ini. Kalau enggak kita akan larut hanyut pada persoalan itu. Jadi yang harus kita pegang adalah kita adalah bagian dari problem solving, tapi kita bukan bagian dari masalahnya. Itu yang harus kita pegang. Jadi memang masalah ini masalah kita bersama. Tapi jangan kemudian masalah bersama ini kita kemudian larut dalam persoalan itu tanpa membuat problem solving. Secara kalau Pak Prof. Badri secara general di dunia gitu ya. Saya masuknya ke individu dan ke organisasi ya.
Jadi memang krisis yang kita alami ini memang krisis pandemi yang sifatnya internasional, yang memang sudah tidak bisa di tangan, tidak bisa di-handle lagi karena itu di luar kemampuan. Ini saya ambil dari beberapa jurnal dan beberapa buku. Prinsip utama dari proses penanganan ini adalah kita harus menangani secara cepat, kita cari faktanya apa, tadi sudah diceritakan oleh Pak Badri, kemudian kalau secara psikologis itu biasanya kalau orang kena krisis, suruh cerita itu kan lebih healing ya, lebih bisa menurunkan tegangan dia. Baru kemudian kita cuman karena ini persoalan masif seluruh dunia seperti ini, memang yang sekarang ada, kebetulan kami di psikologi ini kan ada forum-forum yang seperti di kerjasama dengan KSP atau staf presiden yang tim kami di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, itu ada yang itu bahwa setiap orang ketika ada permasalahan kemudian berceritakan, kemudian mencari solusi, mintanya solusi bagaimana, itu dalam rangka untuk meredakan ketegangan rakyat, di mana ketika dia menghadapi masalahnya apa sih yang harus. Cuman sayangnya itu tidak kalau lihat datanya memang sudah banyak yang pakai, tapi sayangnya kalau tidak seluruh Indonesia pakai itu. Secara umum strategi ini memang ada 3 pendekatan yang harus kita kalau saya melihat ada 3 pendekatan yang kita harus selesaikan. Pendekatan organisasi, kelompok, dan individu. Di organisasi secara umum tadi Prof. Badri sudah melihat negara, kemudian masuk pada proses-proses yang ada di perusahaan organisasi. Nah, kemudian sekarang masuk ke level individu dulu. Situasi ini membuat kalau tadi agrofobia bahwa orang takut keluar rumah, takut dikit-dikit nanti tertular, itu memang orang dalam posisi stres. Orang posisi anger, kalau data yang disampaikan Prof. Badri tadi bahwa pada level ke bawah, nomor berapa tadi Prof. Badri ya, nomor agak bawah tadi, ada anger, ada marah dari rakyat terhadap situasi ini. Karena pemerintah kok tidak selesai ya, tidak menyelesaikan. Karena masyarakat sudah menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah ini, sudah tidak bisa dia sendiri selesaikan. Ada marah, ada stres, tetangga batuk stres nggak takut keluar rumah. Persoalan individu ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan peer group. Jadi kalau misalkan contoh yang paling gampang, kemarin saya dengar Prof. Parto ini sakit ya, kena langsung kontak, dolek dirimu sakit, ini tolong ini, terus ngambil obat apa, sudah pakai apa saja, kalau belum tak kirim obat ini. Itu meredakan ketegangan bahwa teman saya, sahabat saya, saudara saya ketika jatuh ini membantu, menolong. Itu mengurangi stres, mengurangi anger, bahwa ternyata kita ini sesama manusia masih bisa tolong menolong kita sesama. Nah, akan lebih baik kalau sebetulnya model-model WA group itu, satu grup SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, atau grup kerja, grup apa, itu ketika orang yang dimintakan ngomong, tampil loh, ketika kalau ada sesuatu, ada teman yang sakit, kita bisa saling bantu. Membantu teman dalam posisi lagi sakit itu sebuah dorongan yang kuat untuk ya bangun. Ada beberapa teman yang sudah pakai ventilator, pakai respirator, kemudian kita mendorong, ayolah kita kamu bisa sembuh, kamu bisa bangkit, kamu bisa mengalahkan semua ini. Pelan-pelan bisa. Nah, itu salah satu faktor memang belum ada kajian karena ini situasi pandemi ya, belum ada kajian akademis bahwa yang dikasih bantuan psikologis itu yang sembuh berapa, yang tidak sembuh berapa, itu memang belum ada. Kalau nanti ada kesempatan, tapi paling tidak
peredaan ketegangan itu bisa bisa dikurangi dengan adanya peer group yang sangat support terhadap apalagi kalau sekarang ini, kalau kemarin banyak kita bahas tentang teori-teori kepemimpinan yang transformasional. Saya senang sekali nih Mas Badri nih, orang muda tapi bisa servant leadership ya. Kalau teori sekarang servant leadership, membantu anak buah, membantu teman-teman yang kamu tidak bisa, saya bantu di mana, kamu tidak bisa bantu di mana. Itu salah satu support dari support supervisor ya, untuk anak buah selalu bangkit supaya tidak terpuruk di masa seperti ini. Jadi pada level individu ini tidak bisa diselesaikan oleh individu sendiri. Di sini butuh dukungan dari peer, dukungan dari saudara, dukungan dari atasan. Itu sangat-sangat barusan saya juga sebelum acara ini tadi sempat menguji profesi dia. Ada mahasiswa praktek di sebuah perusahaan, tapi dalam kondisi seperti ini perusahaannya itu memaksa untuk masuk semua, tapi tidak memberikan situasi di mana mereka tenang ketika bekerja. Jadi disuruh masuk tapi tidak diberi ketenangan ketika bekerja. Yang terjadi malah bukan produktivitas yang tinggi, malah kinerja yang rendah. Itu di aspek individu. Kemudian di aspek kelompok juga begitu. Di sini harus membangun tim bersama bahwa kita ini sama-sama menghadapi persoalan ini. Ayo kita selesaikan bersama-sama menjadi satu kekuatan bersama, satu value lah. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan secara organisasi, bahwa kita kembangkan budaya-budaya organisasi yang safe. Jadi kalaupun nanti masuk di kantor, ya kantor itu sudah menyediakan semuanya, yang menyediakan bahwa semua perlengkapan kantor itu terdata, tersedia semua proses safety-nya. Sehingga ketika ada teman ke sana sudah aman. Nah ini kalau ke kampus, kalau ketemu Perbadri, Parto, kemudian di sana ada hand sanitizer, aman, Pak. Tenang rasanya. Ngundang mahasiswa datang ke kampus, ada itu tenang, nggak ada persoalan agrofobia tadi, nggak ada sama sekali. Karena memang ada jaminan secara organisasi ada, kemudian para pimpinan juga support, sehingga kita mudah melakukan itu yang sebetulnya menjadi concern kita bersama, bahwa tidak hanya di satu tempat. Kalau semua seperti itu, saya yakin new normal ini ya seperti ini. Kita tidak akan bisa membunuh corona, kita tidak akan bisa menghilangkan itu, malah justru kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi hidup berdamai dengan corona yang kita nanti. Itu Mas Prawita. Matur nuwun Prof. Artinya kita mulai sekarang ini harus membiasakan diri untuk berdamai dengan corona, begitu aja Prof ya? Kalau kita lawan, kita sendiri tidak tahu bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa. Kalau kelihatan kan bisa dilawan, ini tidak kelihatan. Ini lebih parah daripada ngelawan jin itu ya Prof ya. Kalau ngelawan jin itu ono gejala-gejalanya merinding, bulu kuduk naik gitu. Ini nggak tahu. Nggak tahu, tiba-tiba sudah kena, tiba-tiba masuk rumah sakit. Dalam waktu beberapa hari teman sudah meninggal. Wah ini juga, tapi dukungan-dukungan itu yang kita butuhkan. Betul. Artinya kita dukungan-dukungan, memberi support, dukungan moral, dukungan semangat kepada teman-teman yang terkena dampak. Begitu pula yang sedang sehat, memberikan dukungan semangat. Yang terkena dampak pun tetap harus semangat. Ketika berhasil menjadi penyintas, kisah-kisah penyintas itu menarik juga Prof. Kalau kita nanti ulas satu persatu itu. Ya. Kalau dikumpulkan menjadi buku, kalau dulu mungkin ada kisah 1001 malam, mungkin ada usulan nanti buku 1001 penyintas COVID-19. Nah, itu menarik itu. Bukan satu penyintas itu, bukan 1000 tapi jutaan. Jutaan. Betul itu, Prof. Iya. Luar biasa sekali ini. Baik, ini alhamdulillah sudah bergabung kita juga Prof Suryanto. Assalamualaikum, Prof. Selamat sore. Masih di mute, Prof. Halo, Assalamualaikum. Wira-wiri ini lari-lari. Salam. Alhamdulillah sudah lengkap kita
sore hari ini ada Prof. Badri, Prof. Fendi, Prof. Bagio, Prof. Yusuf, ada Prof. Jolicul, nah ada Prof. Surento juga. Tapi sebelum kita mendengar pemaparan dari para narasumber tadi, baik sebelumnya saya kembalikan dulu ke Mbak Tika untuk commercial break pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Prawitra dan sahabat Erlangga Forum. Kita akan lanjutkan lagi untuk diskusinya nanti ya. Setelah kita akan simak dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, juga menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Trisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Kembali di program Erlangga Forum sore hari ini, kembali bersama dengan Pak Prawitra, silakan. Terima kasih Mbak Tika. Baik, untuk narasumber berikutnya ini yang kita tunggu-tunggu nih, kita tidak sabar mendengar apa sih pencerahan yang dapat kita dapatkan dari beliau mengenai potret sumber daya manusia global pasca pandemi COVID-19. Ini telah hadir di depan kita ini ada Profesor Dr. Subagio Adam. Nah, Prof. Bagio. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Prawitra. Sami-sami, Prof. Nah, ini gimana, Prof? Kalau menurut Prof, potret global SDM pasca pandemi ini seperti apa kira-kira? Apalagi Prof kan di Sekolah Pasca Sarjana adalah Ketua Center Masyarakat Madani. Nah, ini terkait dengan program-program Masyarakat Madani mengenai potret SDM ini mungkin bisa disampaikan di sini juga, Prof. Atur nuwun. Tadi saya mendengar secara lengkap dari Prof. Badri dan Prof. Tendi. Saya tanpa PowerPoint, Mas Prawitra. Tidak apa-apa, Prof. Kita diskusi saja. Jadi Mas Prawitra kepingin ada potret SDM global pasca pandemi. Saya mengutarakan unpredictable yang pasca pandemi ini. Akan tetapi walau demikian tetap diperlukan suatu pengembangan social capital. Jadi untuk eksis dan terus berkembang ada 3, jadi kompetensi, social trust, dan networking. Khusus pada kompetensi ada hard dan softnya. Saya tertarik dari Prof. Badri dan Prof. Tendi. Ada fatality rate versus passion. Jadi di satu sisi ada gairah
untuk tetap berkembang, di satu sisi ada fatalis. Jadi nanti perlu dikembangkan sifat passion. Di samping itu ada soft lain adalah kreatif, komitmen, dan motif. Ini terkait pada potret SDM global. Namun tadi saya katakan tidak bisa diramal. Namun demikian tetap optimis dengan ketiga social capital roadmap. Kemudian kembali kepada kondisi Indonesia. SDM Indonesia tertarik perhatian pada tahun 2030, yaitu demographic dividend. Di situ ada penambahan manpower yang extraordinary. Jadi 15 years old ke atas. Jadi sangat spektakuler penambahannya. Dan demographic dividend ini terjadi sekali saja. Jadi di situ nanti terjadi penambahan labor force. Kemudian tadi disebut oleh Bapak Badri dan Prof. Hendy, employment dan pergeseran bekerja yang banyak ke sektor informal. Itu dulu dari saya Pak Prawita. Kemudian yang terakhir tadi unpredictable, not forecasting, jadi tidak bisa diramal. Saya sedikit menambahkan agak sedikit joke, Mas Prawita. Jadi kondisi potret SDM sekarang ini, menurut sejarah, itu sudah diramal oleh Jongko Joyoboyo, bahwa pada suatu ketika akan terjadi kali hilang kedunge, pasar hilang kumandang. Hilang kumandang itu sudah nggak bereneng pasarnya, sepi. Demikian Mas Prawita. Gitu. Terima kasih Prof. Matur nuwun. Wah, ini unpredictable, satu kata sejuta makna, ya. Apalagi ditutup dengan ramalan daripada Joyoboyo, pasar yang sepi. Unpredictable ini luar biasa. Khususnya ini mirip seperti yang masih jomblo ini, Prof. Unpredictable itu ya. Yang dulu bisa ketemu di kafe, di restoran aja susah cari jodohnya. Apalagi yang sekarang tidak bisa kumpul. Apalagi kalau mau makan bareng 20 menit cukup dibatasi ya, cukup limited, unpredictable juga gitu. Perjuangan. Nah, untuk bicara perjuangan ini di era pandemi khususnya berkaitan dengan potensi global sumber daya manusia, monggo saya memohon ini pencerahan selanjutnya dari narasumber berikutnya itu Profesor Dr. Yusuf Irianto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kelihatan Prof lagi di luar rumah nih, Prof. Apa Bukan. di kantor? Pakai masker? Saya tadi ini ada di rumah tapi ada tamu. Oh, jadi, begitu. Pakai masker supaya tenang hati ini. Iya, luar biasa. Ini sekarang obat penenang hati termasuk masker juga ya. Itu masker tuh kelihatannya bisa didampingi dengan wirid dan zikir, Prof. Sebagai oh iya, penenang kok hati ngerti gitu, Mas? Prof. Kok ngerti nih? Wah, nyambung ini sama saya ini. Saya belajar dari panjenengan ini, Prof. Soalnya saya. Jadi mulutnya moga-moga, Prof. ya. Iya. Terima kasih, Mas Marita ya. Jadi saya beruntung ditempatkan di yang nomor 4 ya. Mestinya nomor 6 ini, biar saya dapat meringkas ya. Jadi rupanya saya membuat slide ini nyambung juga dengan hatinya kawan-kawan. Beberapa hal yang nanti saya kaitkan dengan bagaimana sih kita bisa memfokuskan energi kita untuk mengembangkan SDM, mengingat tantangan-tantangan kita itu luar biasa ya. Kita menghadapi perubahan-perubahan yang tadi disinggung juga tentang bagaimana demografi kita ini ada bonus demografi dan dia secara dinamis mempengaruhi entitas kita, pergerakan sosial budaya sedemikian cepat ya. Dan sebagainya, ini tentu membutuhkan energi yang luar biasa dari kita. Jadi saya ingat Mas, seorang filsuf ekonom dari India ya, Amartya Sen itu bilang kalau kita
membangun dengan orientasi pertumbuhan ekonomi tidak apa-apa, tapi jangan lupa ya, investasi di SDM itu penting. Kalau kita mengabaikan SDM itu katanya filsuf dari India itu melanggar etika ya, jadi itu mengingkari kemanusiaan itu sendiri. Jadi pembangunan tanpa SDM itu artinya pelanggaran etika, katanya Amartya Sen, ini orang India ya. Itu mengingatkan kita betapa pentingnya SDM. Jadi proposisinya itu adalah SDM itu adalah most value asset gitu ya. Aset yang paling bernilai bagi suatu negara termasuk kita. Jadi kita sudah sering mendengar bahwa negara yang kaya sumber daya alam tapi miskin sumber daya manusianya juga tidak bagus ya. Sebaliknya kalau sumber daya alam terbatas tapi human resource-nya bagus, itu bisa mengubah negara menjelma pada satu kekuatan yang besar. Nah, negara-negara tertentu itu termasuk Indonesia ya, sekarang menghadapi suatu realitas yang sebetulnya membahagiakan. Ada bonus demografi, di situ ada generasi milenial dan generasi Z yang punya potensi besar. Dan ini sungguh menjadi satu kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara global. Ya, jadi kita sudah diprediksi bahwa posisi kita nanti akan terus naik kalau kita konsisten ya. Maka konsistensi kebijakan dan bagaimana implementasinya itu menjadi sesuatu yang esensial untuk membangun bangsa kita supaya prediksinya betul-betul terwujud. Jangan sampai di atas kertas saja kita ini unggul tapi realitasnya tidak demikian ya. Maka kita perlu kesatu paduan, perlu modal sosial yang besar, perlu kekompakan dan perlu penyamaan visi ya untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Sebab kalau kita bercerai-berai ya, saling menjegal, saling apa begitu, kita tidak akan pernah kuat. Dan itu sungguh nanti dimanfaatkan oleh bangsa lain menguasai kita, dan ini yang tidak kita gendaki. Ya, kita yang justru yang kita takutkan adalah perpecahan kita di dalam. Maka kita harus memperkuat diri kita. Ya, sambil pemerintah memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi sebagai pilar dari pembangunan SDM itu menjadi sesuatu yang esensial, tidak boleh dihilangkan ya. Pemerintah berkewajiban. Ingat bagaimana pemerintah ketika baru ngomong aja mau jual vaksin gitu ya, itu sudah ramai. Karena ini vaksin ini kesehatan. Ya, di tingkat global negara-negara tertentu dimotori India dan negara-negara berkembang lainnya atau developing countries itu memprotes supaya negara-negara penghasil vaksin itu membebaskan untuk paten ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita cermati hal-hal seperti ini. Karena vaksin itu terbukti. Jadi kalau sementara ini ada aliran-aliran yang anti vaksin itu ya lihat aja ya, banyak termasuk kawan saya yang aliran anti vaksin ya akhirnya jatuh juga ya. Ini yang kita sesalkan bahwa vaksin itu bukan ada motif-motif tertentu tapi itu murni kesehatan saya kira. Demikian juga pembangunan pendidikan dan ekonomi ya. Kita bisa melihat bagaimana kesungguhan pemerintah kita untuk membangun pendidikan kita di perguruan tinggi. Anak-anak S1 mahasiswa itu ya, itu diberi kesempatan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. 20 SKS bisa belajar di luar fakultas di perguruan tinggi sendiri ya. 40 SKS dia bisa belajar di luar. Itu luar biasa. Itu kesungguhan dari pemerintah kita, salah satu ya yang kita bisa lihat di samping adanya alokasi dana yang besar dan seterusnya. Lalu kita juga lihat ada perubahan-perubahan teknologi yang trennya itu bukan lagi satuan tahun atau bulan, bahkan kita tepat waktu ya, yang nanti itu kita terdisrupsi akibat perkembangan teknologi yang sifatnya kita tidak duga ya, teknologi digital, dan ini adalah satu keniscayaan. Sampai-sampai usaha kecil saja ya, itu disuruh memakai platform teknologi digital. Sementara kemampuan pengusaha atau pelaku UMKM itu terbatas sekali. Mereka tidak tahu komputer itu apa, internet itu apa ya, tapi mereka terjebak dalam rutinitas menghadapi masalah-masalah produksi, masalah-masalah marketing, keuangan dan seterusnya ya. Ini menjadi satu tantangan kita kalau misalnya tidak terintegrasi dengan teknologi digital ya, UMKM ya gitu-gitu aja, tidak pernah naik kelas katanya ya. Tidak bisa terintegrasi dengan transaksi lain ya, yang semuanya sudah terdigitalisasi. Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM itu betul-betul mendorong, menyeru para pengusaha untuk mengubah platform mereka.
menjadi terdigitalisasi. Dan itu tidak sekedar seruan ya, triliunan dana digelontorkan pemerintah untuk mengadakan pelatihan ya. Kemenkominfo itu ya, saya dengar punya dana triliunan untuk melatih rakyat Indonesia mencapai 2 juta sampai 3 juta orang supaya mereka terlatih ya untuk menghadapi era digital ini. Ini adalah satu kesungguhan pemerintah kita dan perlu diapresiasi. Dan mudah-mudahan uangnya tidak dikorupsi ya. Ini betul-betul uang yang buahnya itu betul-betul untuk rakyat gitu ya, untuk memberdayakan rakyat yang kita harapkan. Jadi sekali lagi sesuatu yang konsisten itu kita dambakan ya. Jangan sampai antara exposed value dan enacted value itu tidak sama. Jadi apa yang kita katakan itu harus kita betul-betul wujudkan sehingga masyarakat tuh nyaman ya, dibawa ke pemimpinan siapapun nyaman. Karena apa? Bukti bahwa semua itu untuk rakyat. Nah ini tadi ada istilah unpredictable ya. Mas Prawitra, halo? Ya, Prof. Dengar ya suara saya ya? Dengar Prof. Dengar ya. Unpredictable itu lawannya apa? Predictable. Oh bukan, unpredictipis ya. Kan ini tebel ya. Ya. Siap, ampun Prof. Tak bujui. Ini saya catat nih, ini. Kalau jadi dulu ya unpredictable, unpredictipis Mas. Wah, ya apa Mas Prawitra saking pinter ya. Jadi ada tebal, ada tipis gitu ya Prof ya. Ilmu baru. Market tebal sama market tipis kan gitu ya. Aduh. Kayak tidak tegang-tegang kita ya. Iya. Saya lihat kok tegang semua ini ya. Oke, baik. Oke, contohnya apa yang kita tidak dugaan pandemi ya. Kita 2019 tuh saya masih dengan Pak Badri bepergian kemana-mana Pak Badri ya, sampai ada yang sampai London, sampai Turki, sampai Australia, macam-macam lah kita pergi ya demi UNER ini ya. Lalu apa yang terjadi ya? Rame kan akhir 2019 tuh. Awal 2020 kita sampai masih guyonan ya. Kita ini makan nasi kucing sehingga virusnya takut ya. Pokoknya kita guyon itu. Awal 2020. Lalu coba lihat mulai Maret 2020 seperti itu. Kita yang tidak bisa beradaptasi gagap itu menghadapi pandemi ya kan. Jadi UNER termasuk yang tidak gagap, langsung itu online ya, semuanya online. Perguruan tinggi lain juga demikian. Kalau yang gagap mesti gagal. Jadi karena itu kita harus melihat bahwa sesuatu yang unpredictable itu satu aja obatnya. Obatnya adalah kemampuan kita bisa beradaptasi. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya apa yang terjadi? Kemusnahan kita. Ingat ya, bukan karena kita kuat atau kita smart, tapi ada sesuatu kebijakan kita, kebijakan kita untuk mengikuti aja perubahan ini gimana, beradaptasi. Dinosaurus itu tidak ada kebijakan di dalamnya, dia musnah. Perubahan lingkungan yang menyertainya dengan kehebatan yang seperti itu akhirnya musnah. Tapi sementara yang namanya kecoa itu, binatang kecil sampai sekarang masih hidup ya, karena dia punya kemampuan adaptasi. Jadi Mas Prawitra itu maunya jadi dinosaurus atau mau jadi kecoa ini? Ya. Santrinya Prof saja, Prof. Ya, Prof. Ya. Ini sudah ini kan kini pilihan ya. Iya. Pilihan ini, pilihan bagi kita bahwa ini kan sesuatu yang bagaimana change yang sifatnya unpredictable dan kita tidak unmapping ya, kita tidak bisa memetakan perubahan itu. Maka kita harus punya respon ya. Respon strategik bagaimana kita punya pola pemikiran, pola tindakan. Izin Prof, sebelum kita lanjut ke respon strategis, mungkin kita lanjutkan dengan acara Buletin Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Mbak Tika di siaran. Moga. Ya, nanti kita lanjut Prof. Iya, mohon izin ya Prof. Ini seru sekali, saya dari tadi menyimak itu seru sekali dan ini menarik sekali apa yang sudah disampaikan ya Prof Prawitra. Pak Prawitra, ini kita jeda dulu sebentar untuk seluruh narasumber karena jam 4 sore waktunya kita akan simak dulu Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam
Jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur, edisi hari Jumat 30 Juli 2021, masih bersama saya Andriani. Informasi pertama datang dari Akbar Wiana, Blambangan FM. Bupati Banyuwangi ajak masyarakat terjangkit COVID gunakan tempat isolasi terpusat. Sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang lebih berat, Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani meminta agar pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri untuk bersedia memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat yang telah didirikan oleh Satgas Banyuwangi di berbagai kecamatan. Ibu mengatakan terdapat beberapa kasus kematian pasien COVID-19 akibat keterlambatan penanganan medis ketika melakukan isolasi mandiri. Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa warga yang diisolasi di fasilitas terpusat seolah sedang dikucilkan. Sementara itu, saat ini Kecamatan di Banyuwangi telah memiliki tempat isolasi terpusat. Satgas Kecamatan menjadikan gedung publik seperti sekolah, kantor desa, rumah dinas, homestay, dan lainnya untuk dijadikan tempat isolasi terpusat. Sebagian besar tempat tersebut sudah banyak ditempati warga, namun memang ada warga yang memilih isolasi mandiri di rumah masing-masing. Seperti Kecamatan Tegal Limo menggunakan Vihara Desa Ringin Pitu menjadi isolasi terpusat dengan kapasitas 25 orang. Kecamatan Pesanggaran menggunakan aula kantor desa Pesanggaran dengan kapasitas 40 orang. Kecamatan Singojuru menjadikan ruang-ruang SDN 1 Singolatren menjadi fasilitas isolasi terpusat dengan kapasitas 24 orang. Di sisi lain, Pemkab Banyuwangi sendiri telah memiliki tempat isolasi terpusat tingkat kabupaten di Balai Diklat ASN yang berkapasitas 130 pasien dan bisa dikembangkan hingga 150 pasien. Akbar Wiana melaporkan. Gedung asrama PGSDUM di Kota Blitar segera difungsikan sebagai lokasi isolasi terpusat. Berita selengkapnya disampaikan oleh rekan Surya Muhammad dari Mardika FM. Pemerintah Kota Blitar terus meningkatkan upaya penanganan COVID-19 termasuk menyiapkan lokasi isolasi terpusat bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi Wali Kota bersama pimpinan OPD dan Camat se-Kota Blitar Rabu 28 Juli 2021 di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan lokasi isolasi terpusat disiapkan untuk membackup ketersediaan kamar di rumah isolasi COVID-19 Jalan DR Sutomo. Dengan demikian, nantinya tidak ada lagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Santoso menjelaskan, gedung asrama PGSD menjadi alternatif terkuat karena lokasinya representatif. Terdapat 50 kamar yang siap digunakan dengan kapasitas 200 orang. Selain itu, lokasi yang cukup luas dinilai efektif jika digunakan pasien konfirmasi untuk berjemur atau berolahraga. Santoso mengatakan pemanfaatan lokasi isolasi terpusat akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, dinas dan jajaran terkait tengah mempersiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Juga ada 50 kamar yang per kamarnya itu ada 2 tempat tidur tingkat. Jadi sebetulnya bisa ditempati 4 orang dalam satu kamar itu. Kalau itu bisa seperti itu kan berarti bisa nampung 200 orang. Ini lumayan ya. Surya Muhammad, Mahardika FM. Dari Suara Sidoarjo, ada yang terkonfirmasi positif. 16 pejabat eselon 2 Provinsi Jatim dilantik secara virtual dan offline terbatas. Rekan Tuji, silakan. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim melantik 16 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Lantaran di masa pandemi COVID-19 dan sejumlah pejabat terkonfirmasi positif COVID, gelaran prosesi pengambilan sumpah itu dilakukan secara virtual dan offline terbatas. Kita baru melantik meskipun kita sudah mengajukan di awal Juni. Karena waktu itu kita mau melantik ini positif, mau melantik ini lagi positif. Lalu mau melantik lagi PPKM darurat. Saya bilang, nak PPKM darurat kita pelantikan nanti ada kesan tidak sesuai dengan suasana PPKM darurat. Terus saya bilang kemarin tuh, Senin wes saya pelantikan, saya bilang gitu. Ada yang positif lagi. Lalu saya bilang, wes yang ono rebo wes, muga-muga ndang wes mari iki positif terus negatif. Ternyata kemarin saya dapat info, Bu, yang ini dan ini 3 orang ini masih positif. Wes ngene mari pelantikannya secara virtual. Yang sekarang ini tidak positif hadirkan. Tuji, Suara Sidoarjo. Kita bergeser menuju ke Suara Kota Probolinggo. Ada rekan Dewanta Pramayoga.
Pemkot rencanakan Gor Mastrip jadi tempat isolasi terpusat. Pemerintah Kota Probolinggo tengah menyiapkan tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 bergejala ringan. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin pun sudah mengecek salah satu tempat isolasi terpusat, yaitu di Gor Mastrip. Selain lokasi tersebut, pemerintah kota juga merencanakan di lokasi lain seperti SMKN 2 Probolinggo. Kedua tempat itu sendiri dipilih guna memaksimalkan penanganan warga positif COVID-19 Kota Probolinggo yang menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah. Selain memudahkan petugas kesehatan dalam melakukan pemantauan, penarikan warga yang menjalani isoman di rumah ke tempat isolasi terpusat nantinya untuk memudahkan petugas dalam mendata angka kesembuhan dan konfirmasi. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Probolinggo hingga hari Selasa 27 Juli 2021, tercatat total kasus COVID-19 ada 3.452 orang, kasus aktif sebanyak 673 orang, yang sedang menjalani isoman ada 549 orang. Dewantan Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Madiun, ada Kiki Desilia mengabarkan Wali Kota tinjau sekolah untuk tempat isolasi terpadu. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk menyediakan tempat isolasi bagi warga Kota Madiun yang dinyatakan positif COVID-19. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan gedung sekolah, apalagi proses pembelajaran tatap muka masih belum dimulai. Wali Kota Madiun beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun meninjau beberapa sekolah yang rencananya akan digunakan sebagai tempat isolasi terpadu. Rencananya terdapat 6 bangunan SD dan SMP negeri di Kota Madiun tengah disiapkan untuk tempat isoter pasien COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi bakal menggunakan 12 bangunan sekolah baru yang ada di sekitar puskesmas untuk dijadikan tempat isoter tersebut. Nantinya ke-6 bangunan sekolah itu akan dijadikan sebagai tempat untuk merawat pasien kategori OTG atau orang tanpa gejala, sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Bangunan sekolah yang disiapkan juga dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana penunjang perawatan pasien, seperti bed, perawat yang memantau kesehatan pasien, makanan, vitamin, hingga oksigen. Dengan adanya tempat isolasi terpadu, juga mempermudah tenaga kesehatan. Wali Kota menambahkan, masing-masing bangunan sekolah yang dijadikan pilot project bakal menyediakan 10 ruang kelas untuk tempat isoter. Per kelasnya bisa menampung 100 tempat tidur. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kecamatan Kedundung jadi sasaran vaksinasi. Berita selengkapnya dibawakan rekan Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang. Puskesmas Kedundung terus berupaya mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Saat ini sejumlah pondok pesantren di wilayah kecamatan setempat menjadi sasaran vaksinasi. Kepala Puskesmas Kedundung Zahrudin menyampaikan, vaksinasi yang menyasar pondok pesantren itu merupakan konsep yang diusung untuk mempercepat vaksinasi. Di pondok pesantren ada kiai yang merupakan tokoh di desa. Menurutnya, ketika pondok pesantren sudah melakukan vaksin, maka pihaknya akan lebih mudah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ketika pondok ini sudah mau melakukan vaksinasi, otomatis 70-80% pasti masyarakat akan ikut mendukung sesuai anjuran kiai di ponpes itu. Zahrudin menjelaskan, dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19, pihaknya telah membentuk tim untuk memberikan layanan yang maksimal. Selain di puskesmas, pihaknya juga membuka layanan di tiap-tiap desa dengan bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan MWCNU Kecamatan Kedundung. Pihaknya juga berpesan agar masyarakat yang melakukan pembuatan kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP ataupun yang sudah memiliki agar segera divaksinasi COVID-19. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Suara Gresik. Ada rekan M. Mahruzer Iskandar. Lokasi wisata di Kabupaten Gresik difungsikan menjadi tempat vaksinasi COVID-19. Upaya pemerataan vaksinasi COVID-19 terus dilaksanakan. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyiapkan beberapa langkah untuk terus melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Salah satunya yakni kedua vaksin. Vaksinasi yang dilakukan di lokasi wisata desa dan tempat wisata yang tutup selama masa PPKM darurat di Kabupaten Gresik akan difungsikan kembali menjadi lokasi vaksinasi COVID-19 bagi warga. Selain itu, balai desa dan puskesmas tetap akan menjadi sasaran lokasi vaksinasi di masing-masing kecamatan. Beberapa tempat wisata yang bersedia untuk difungsikan menjadi tempat vaksinasi COVID-19 yakni wisata Lontar Sewu, Kecamatan Menganti, wisata Gosari dan Stigi, Kecamatan Ujung Pangka, dan
wisata Paradelegan di Kecamatan Panceng. Mengenai kepastian hal tersebut didapat setelah Bupati Gresik menggelar rapat koordinasi persiapan program debak vaksinasi dengan para kapal OPD di Ruang Kereta Eka Praja. Bupati juga mengundang pengelola wisata desa dari masing-masing kecamatan. Bupati Gresik mengatakan pelaksanaan debak vaksinasi dilaksanakan di hari Senin minggu depan. Selain vaksinasi di lokasi wisata, Pemkab Gresik juga akan mengadakan vaksinasi di balai desa. Harapannya, 70% masyarakat Kabupaten Gresik memiliki herd immunity, sehingga tidak mudah tertular penyakit di masa pandemi COVID-19. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Ninda Alivia dari Persada FM. Antisipasi banjir, Wabub Blitar dukung penataan dan penutupan tanaman tebu di petak 73G Lodaya Barat. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mendukung Perhutani Blitar dalam melaksanakan penataan dan penutupan tanaman tebu di petak 73G RPH Gondang Legi BPKJ Lodaya Barat. Ia menilai hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, jika alih fungsi lahan hutan tidak berpihak pada alam, membawa efek yang negatif, misalnya mengakibatkan bencana banjir ataupun tanah longsor, sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam agar keseimbangan ekosistem alam dapat terjaga. Menurutnya, alih fungsi tanaman tebu dengan komoditas lain tidak bisa dilakukan serta-merta, melainkan secara bertahap dengan melihat kondisi di lapangan. Apabila langsung dilakukan, dikhawatirkan bisa membuat gejolak yang luar biasa dan menambah permasalahan baru. Untuk itu, ia meminta kepada perhutani agar terus melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah ataupun juga dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau perhutani kan lebih tahu, dari LH juga lebih tahu. Jadi harusnya kalau memang tidak cocok untuk tanaman tebu, ya kita alihkan tanaman yang lain. Namun petani semua yang mengerjakan yang belum bisa panen, ini hanya sebagian aja dulu. Ia menambahkan, pada tahun 2004 silam, wilayah Stojayan pernah terendam banjir, bahkan setiap memasuki musim hujan juga menjadi wilayah langganan banjir. Sehingga guna mengurangi bencana itu harus diimbangi dengan pelestarian hutan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita menuju ke Suara Ngawi. Di sana ada Renata Surya mengabarkan BPBD Ngawi antisipasi dini guna menghadapi potensi kekeringan meteorologis. Memasuki musim kemarau, berbagai antisipasi dini dilakukan guna menghadapi potensi kekeringan meteorologis untuk beberapa bulan ke depan. Teguh Priyadi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ngawi, mengatakan bahwa kekeringan merupakan rutinitas bencana yang terjadi di Ngawi, sehingga penanganannya merupakan skala prioritas dan pihak BPBD Ngawi sudah bergerak untuk melakukan upaya persiapan dropping air bersih. Teguh menambahkan hasil pendataan dan survei di lapangan diketahui bahwa ada sekitar 44 desa di 10 kecamatan berstatus kering kritis, yang artinya betul-betul membutuhkan air bersih. 10 kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Beringin, Kasreman, Padas, Ngawi, Pitu, Kedunggalar, Widodaren, Mantingan, dan Karanganyar. Untuk persiapan dropping air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan, BPBD sudah menyiapkan air bersih dengan bekerja sama dengan PDAM. Renata Surya, Suara Ngawi. 183 pasien isolasi mandiri dipindah ke tempat isolasi terpusat. Berita selengkapnya disampaikan rekan Yuli Sulistyorini dari Suara Pasuruan. Mulai 28 Juli, 183 pasien COVID-19 di Kabupaten Pasuruan yang menjalani isolasi mandiri dipindahkan ke tempat isolasi terpusat yang disiapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan atau Desa. Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, melalui Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo bilang, isolasi mandiri tidak boleh lagi dilakukan karena banyak warga yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Kenapa harus terpusat? Karena obatnya biar jelas. Karena di situ kan dipantau oleh nakes, bisa terpantau betul lah. Karena isoman itu sulit bisa terpantau. Makanya ya berharap nanti dari Satgas Desa lewat dana DD yang diterima focusing 8% itu bisa dipenuhi. Dari DD untuk yang makan, dari Pemkab lewat dana PTT. Yang berikutnya juga mungkin masyarakat juga bisa nanti datang untuk ngasih makan yang kesukaannya dan lain-lain. Boleh, tapi tentunya harus makan makanan yang sudah steril ya. Menurut Anang, setiap satu kecamatan ada 1 hingga 2 tempat isolasi terpusat di UPT Satuan Pendidikan atau sekolah, baik SD ataupun SMP. Anang menambahkan, TNI Polri dan Satpol PP juga disiagakan 24 jam untuk mengamankan lokasi karantina plus
polis lain yang dipasang dengan tujuan agar pasien tidak melarikan diri dari tempat karantina. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Kita menuju ke Kota Nganjuk. Di sana ada rekan Agustin dari Ersal Nganjuk mengabarkan hidupkan perekonomian lewat kawasan ekonomi Nganjuk. Pemkab Nganjuk akan menciptakan kawasan ekonomi Nganjuk atau KEN. Rencana pembangunan KEN dilaksanakan di Jalan Ahmad Yani Nganjuk hingga alun-alun Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Mari Jumadi mengatakan KEN untuk menghidupkan perekonomian di Nganjuk. Dengan perekonomian yang hidup diharapkan pengangguran berkurang, angka kemiskinan juga tidak terlalu tinggi karena pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian di Indonesia, termasuk Kabupaten Nganjuk. Pengangguran terus meningkat di tahun 2020, pengangguran di Nganjuk mencapai 26.523 orang. Angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2019 karena data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk pengangguran di tahun 2019 hanya 17.681 orang. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Agus Firhanedi menjelaskan, KEN nanti sebagai pusat perekonomian di Kota Angin, sebagai kegiatan perekonomian akan ada di KEN, karena ikon Kabupaten Nganjuk akan didirikan KEN dengan ikon tersebut adalah Prasasti Jayastamba. Lokasinya berada di tempat paling strategis, yakni perempatan Jalan Ahmad Yani agar terlihat gagah. Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang. Mega Kristi dari RGFM Tulungagung menjadi berita terakhir di Buletin Jawa Timur kita kali ini. Kampanye Gemarikan Kecamatan Kedungwaru. Ketua Forikan Kabupaten Tulungagung bersama Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung melakukan kampanye Gemarikan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan serta penyaluran bantuan untuk balita stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Kedungwaru dengan tujuan untuk mengajak masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan karena ikan merupakan sumber nutrisi, protein dan omega 3 yang baik untuk kesehatan, pertumbuhan tubuh dan juga baik untuk perkembangan otak terutama untuk anak-anak. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Lugu Trihandoko SEMM menyampaikan bahwa terdapat 110 penerima bantuan yang meliputi 13 desa di Kecamatan Kedungwaru. Paket bantuan tersebut berupa ikan gurami segar dengan berat 4 kg dan juga beberapa produk olahan ikan. Sementara Ketua Forikan Kabupaten Tulungagung, Siuk Rihayati Marioto Birowo juga menyampaikan bahwa ini adalah hari yang kedua, hari yang pertama dilaksanakan di kantor Kelurahan Kenayan, yang ketiga akan ditindaklanjuti yaitu di Kecamatan Sumber Gempol. Harapannya dengan adanya kampanye gerakan Masyarakat Makan Ikan bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGFM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Andriani, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk sahabat Jawa Timur ataupun Anda semua sahabat Erlangga Forum yang sudah juga menyimak Buletin Jawa Timur, dan terima kasih masih setia ya di program Erlangga Forum. Kita masih membahas tentang potret SDM global pasca pandemi bersama para guru besar PSDM dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Kita akan lanjutkan untuk diskusi kita sore hari ini, masih akan dipandu juga oleh Pak Prawitra. Silakan Pak Prawitra. Terima kasih Mbak Tika. Nah, ini pemaparan respon strategis yang akan disampaikan oleh Prof. Yusuf ini kita akan mendengar langsung ini. Apakah respon strategis ini unpredictable atau unpredictable ini? Monggo, silakan Prof, dilanjutkan ini Prof. Terima kasih, saya harus tahu diri ya, saya singkat saja uraian ini, mohon maaf ya.
intinya kalau kita gagal merespon respon strategis kita tidak matching, tidak fitting dengan tren perubahan yang terjadi, maka kita pasti gagal ya. Jadi itu sudah sunatullah. Jadi kita ini dianugerahi akal budi dan sesuatu yang berbeda dengan makhluk lain. Itu memang tantangannya seperti ini. Kalau kita tidak ditantang, nanti aman-aman anugerah itu ya. Jadi kita harus manfaatkan kemampuan kita yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita perubahan-perubahan itu harus kita identifikasi. Maka sekalipun kita ini sudah guru besar ya, kita terus belajar melihat, kita harus peka juga terhadap perubahan lingkungan. Supaya kita supaya kita tahu, kalau kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa beradaptasi. Maka kita terus belajar. Makanya belajar itu sepanjang hayat dikandung badan. Ya. Mulai dari ribuan ibu sampai kita mau masuk liang lahat itu selalu belajar. Karena dengan belajar itu kita bisa beradaptasi. Singkatnya, bagaimanakah kita berusaha untuk mencapai capaian-capaian yang rumusannya terukur ya. Ini excellent performance itu menjadi sesuatu hal yang didengungkan banyak pihak, terutama di kalangan manajemen. Dan kalau sudah seperti ini, maka negara kita itu harus punya ukuran-ukuran yang relevan juga ya. Jadi apa yang kita pertanyakan itu adalah di samping birokrasi kita ini atau pemerintah kita ini efektif, efisien, rasional, choice dalam mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya adalah to what extent about highest social impact-nya. Jadi seberapa besar kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan dan sebagainya, strategi yang dibangun pemerintah itu punya impact sosial yang tertinggi, terbesar ya. Dan itu kalau kita benchmark gitu ya, itu capaian-capaian SDGs perlu kita rujuk. Ingat bahwa Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian SDGs di dunia itu. Jadi disungguh juga masyarakat madani ya, civil society menjadi satu impian dari entitas dunia yang di situ ada demokratisasi, ada partisipasi, kesejahteraan atau keadilan dan kebahagiaan ini yang penting ya. Ini adalah nilai-nilai yang kita gambarkan bagaimana situasi yang ada di dunia ini yang secara global mempengaruhi kehidupan manusia termasuk di Indonesia itu adalah mengarah pada satu happiness ya. Jadi kita tidak cukup pintar, tidak cukup sehat, tidak cukup kaya sejahtera, tapi seberapa jauh kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ini ya. Dan itu nanti dari sisi religiusnya, kita bangsa yang religius, kita padankan kebahagiaan kita harus dunia dan di akhirat kelak ya. Itulah yang dulu pada waktu Orde Baru, saya bukan kok pengagum Orde Baru, bukan ya, tapi kita belajar dari Orde Baru bahwa membangun manusia itu harus seutuhnya, ya, lahir dan batin kita bangun. Nah, itu adalah sesuatu yang jadi fokus kita, ya, bagaimana komposisi penduduk kita. Ya, kalau sementara kita, alhamdulillah lebih baik daripada Jepang, ya. Jepang itu struktur piramidanya terbaik. Kalau sudah terbaik begitu ya, kita tidak bisa berharap apa-apa dari Jepang, ya. Dan kita orang-orang di dunia itu berharap pada Indonesia. Ini yang menjadi satu hal yang menjadi kebanggaan kita, dan kita harus siap untuk menjadi satu sisi permintaan masyarakat dunia terhadap Indonesia. Kita harus siap menjawabnya. Ya, dan kita realitasnya adalah penduduk kita adalah penduduk yang produktif. Ya, satu hal yang kita harus lihat situasinya bagaimana terjadi paradoks global, ya. Coba kita lihat berapa jumlah penduduk sampai Elon Musk itu bilang bahwa bumi sudah tidak mampu lagi menampung jumlah manusia, ya. Dan itu kita perlu jelajahi Mars, dan kalau perlu Mars itu adalah koloni kita. Itu luar biasa pemikiran, itu visioner, ya. Bukan tidak mungkin kita nanti pindah ke Mars, ya. Nanti persoalannya naik apa kita, naik becak atau naik bis kota, kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas bahwa bumi ini sudah tidak mampu lagi menopang. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar, kebutuhannya meningkat, tapi ternyata ada labor shortage di bidang industri, di sektor industri, ya. Kita lihat di Indonesia saja, itu Pak Menteri bilang, Pak Menteri Perindustrian, ya, dalam 5 tahun ke depan, itu kita kekurangan SDM sektor industri. Padahal jumlah penduduk kita itu besar. Padahal kaum muda kita itu luar biasa. Kita punya bonus demografi. Penduduk usia produktif kita sangat besar. Tapi Pak Menteri bilang ini kita kekurangan, kan aneh nih. Ya, itu artinya bahwa orientasi kebijakan pendidikan kita, katanya link and match dan seterusnya, itu harus betul-betul dilaksanakan, harus betul-betul direalisasikan supaya apa? Tidak ada labor shortage. Ya, maka kita melihat di Indonesia itu ada Making Indonesia 4.0, ya, dibuat oleh suatu roadmap, ya, dibuat oleh
Kementerian Perindustrian, dan itu kita perlu apresiasi juga. Tapi ini sayang kurang menggema ya Making Indonesia 4.0 ini. Karena di situ Indonesia punya peta jalan bagaimana kita betul-betul memanfaatkan kaum muda yang menjadi demos demokrasi kita, atau katanya Pak tadi Prof. Bagio ya, itu population dividend ya, itu menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi benefit bagi bangsa Indonesia. Nah, tidak hanya sektor industri, saya kira sektor-sektor yang lain itu juga perlu menangkap peluang yang demikian itu. Yang kita bisa baca itu adalah SDM untuk sektor industri dengan Making Indonesia 4.0. Mungkin pendidikan, kesehatan kita juga perlu petakan ya. Ada satu peta jalan yang mengarahkan kita pada suatu keadaan yang ada yang tadi unpredictable tadi menjadi bisa predictable. Jadi ini artinya adalah kemampuan kita untuk mentransformasi satu situasi yang mengkhawatirkan menjadi betul-betul menguat, yang menguatkan bangsa kita, negara kita. Itu Pak Badra ya, jangan panjang-panjang ya. Terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar unpredictable nih pemaparan dari Prof. Yusuf ya. Mudah-mudahan pemirsa sekalian mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pemaparan tadi, termasuk respon strategis. Nah, tapi jelas ada ilmu baru nih. Ilmu barunya unpredictable, lawannya adalah unpredictable, itu ilmu baru. Saya catat ini Prof. Yusuf, mohon izin ini. Oke. Ya, baik. Untuk narasumber kita yang selanjutnya adalah Profesor Cholicul Hadi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Monggo, ya. Prof, kira-kira apa pencerahan yang akan kami dapatkan pada sore hari ini berkaitan dengan sumber daya manusia ini loh, Prof, setelah era pandemi ini? Ya, oke. Terima kasih. Banyak sekali sumber pada manusia, tapi jarang sekali orang menyebut sumber diri pada manusia ya. Kita ngomong sering besar, tapi bagaimana ngomong tentang diri? Apalagi ngomong tentang kelompok sering universal. Disinilah sebenarnya kita bahas satu hal, bahwa dalam menghadapi pandemi ini sumber daya yang bisa mengatasi ini, dan jangan khawatir bahwa pandemi selalu berulang. Ya, apapun, dan kita harus menghadapi dengan senyuman. Nggak usah melarikan diri. Saya akan melihat sisi positif dari setiap peristiwa, terutama peristiwa pandemi ini. Saya tidak membahas semua, cuma satu saja. Yang penting adalah kita memperkuat mata rantai diri sendiri, mata rantai pada terutama psikologis yang tidak tampak tapi sangat berpengaruh ya, sifat optimisme yang disertai dengan kekuatan data. Jangan optimisme tapi tidak dikaitkan dengan data-data yang ada terkonfirmasi. Mata rantai ini sangat penting, terutama individu-individu dalam keluarga. Sisi positifnya dengan pandemi inilah sumber daya kita sebenarnya akan bisa menjadi lebih lengket, lebih terikat, lebih sadar diri, lebih sadar bangsa, bahwa kita menghadapi masalah yang sama. Ini psikologis inilah sebenarnya kapital psikologi yang sangat positif kita gunakan, semua bersatu, perlombaan vaksin pun sudah puluhan ya, yang tidak dipublikasikan. Nah inilah sebenarnya kekuatan-kekuatan kita, alih-alih sudah muncul semua dalam keadaan tertekan ini. Jadi kita jangan sekali-kali dibelokkan oleh siapapun, kecuali kita memperkuat mata rantai diri sendiri, mata rantai psikologis, ya, mata rantai ekonomi, mata rantai sosial, mata rantai kesopanan publik. Ya, sekali lagi kesopanan publik ini harus dijaga ketat karena melibatkan kepentingan banyak pihak. Mata rantai itu sudah mulai runtuh ya. Nah, di sini dengan pandemi akan menjadi kuat. Sumber daya inilah sebenarnya saya melihat sisi positifnya ada, bukan berarti lebih banyak, ada. Hendaklah
teman-teman, terutama diri saya, membantu, tidak usah ngomong bangsa, membantu keluarga, itu sudah dahsyatnya luar biasa. Kalau keluarga di Indonesia ini sudah bisa membentuk mata rantai, dengan sendirinya COVID dan semua persoalan akan berkurang jauh, bukan berarti tidak ada. Karena persoalan pandemi ini adalah sumber kehidupan yang akan datang, sumber kehidupan teknologi, sumber kehidupan perbankan, dan seterusnya. Dengan pandemi, blockchain, dan semua ya. Bahkan kita lebih murah dengan seminar, bahkan Merdeka Belajar pun lahir dalam keadaan pandemi. Dan banyak sekali sisi-sisi positif, miliarder-miliarder yang masih muda-muda muncul dalam pandemi. Dan itu tidak mungkin ketika tidak pandemi. Jadi sekali lagi, saya melihat sisi positifnya, tetap optimis, perguruan tinggi akan beradaptasi, memenuhi mimpi Bapak pendiri bangsa kita, bahwa kita menciptakan adil dan makmur dalam konteks minimal sisi psikologisnya. Artinya, sisi pandemi ini di model yang pertama, 9 C ini adalah yang penting adalah memperkuat mata rantai diri sendiri di dalam keluarga. Terutama bagaimana untuk bisa lebih sejahtera, psikologisnya lebih secara, ini tidak tampak ya. Jadi kita terbelok sama ekonomi bahwa sejahtera itu sama dengan perut, kenyang, semua serba fisik ya, tapi tidak. Nah, disinilah sebenarnya pandemi bisa dikurangi, bahkan dibantah, disiasati, begitu ya. Kalau dihilangkan nggak mungkin, tapi disiasati dengan cara mata rantai atau jejaring. Nah, mata rantai inilah sebenarnya kita lebih hidup lagi, karena saling bantu, sebagaimana prinsip kita dalam gotong royong. Demikian penjelasan kami, dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Prawita. Baik, terima kasih Prof. Colicul. Menarik ini. Perguruan tinggi harus menjadi unsur yang mewujudkan mimpi pendiri bangsa. Nah, mudah-mudahan ini khususnya di sekolah pasca sarjana, mimpi pendiri bangsa itu diwujudkan di sekolah pasca sarjana yang dipimpin oleh Profesor Badri Munir Sukojo. Ya. Baik, narasumber berikutnya sudah hadir di hadapan kita, Prof. Suryanto. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Nah, monggo Prof, kami sangat mengharapkan ini pencerahan apa yang mendapat Prof sampaikan di depan pemirsa pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Di era ke depan ini, saya itu lebih melihat bahwa orang itu harus jadi orang super, tapi dalam arti super macam-macam ya, bisa super tim, ya, bisa Superman kan gitu. Ya. Kenapa Superman dan super tim? Secara individual manusia itu kan harus punya kompetensi. Ya. Secara individual orang punya resiliensi. Secara individual orang harus punya kemampuan adaptasi. 3 itu yang penting. Individu itu kalau mau sukses. Resilience, kompeten, sama adaptasi. Ada yang tadi, nah, kenapa kok butuh super team? Karena orang hebat itu tidak akan hidup sendiri. Dan itu hebatnya itu hanya bisa ketika dia bersama orang lain. Oleh karena itu, saya tidak banyak cerita Pak, Mas Prawita, minimal jadilah Superman dan super team di masa depan. Itu aja kalau orang pengen sukses. Gitu. Okay. Karena dari resiliensi orang akan sangat tahan dalam situasi apapun. Itu yang pertama. Orang yang kompetensinya tinggi, dia tentunya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian orang yang adaptasinya bagus, ya ibaratnya teori Lamarck itu orang akan tersisih gara-gara apa? Gara-gara dia nggak mampu adaptasi.
Nah, 3 kata itu yang mungkin bisa menjadi modal sebagai Superman-nya. Dan satu lagi kata, dia nggak akan bisa hidup sendiri, makalah hiduplah dengan tim. Maka harus juga menjadi super tim. Saya kira itu kunci sukses untuk hidup di masa depan. Itu aja. Tidak butuh kekayaan, tidak butuh warisan, tidak butuh apapun. Modalnya itu aja. Saya kira. Dan ini bahasa singkat dari yang disampaikan Prof. Bagio tadi tentang social capital tadi. Itu. Saya kira itu aja Mas Prawira. Baik, terima kasih Prof. Tapi sejujurnya Prof, kalau mahasiswa saya sudah banyak menjadi super Prof. Karena mereka tiap hari konsumsi mie super gitu loh. Nah, sengaja saya balik. Kan nggak ada iklannya tuh ini. Sengaja saya balik. Mie super, sengaja saya balik. Dia tidak dikira titipan sponsor ya. Begitu ya. Begitu. Mbak Tika, begitu ya kira-kira. Oke, baik. Ya, baik. Nanti masih ada satu segmen lagi ya, Pak Prawitra, di segmen terakhir nanti. Tapi sebelum menuju ke sana, untuk closing remarks juga, kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KEISA, Custom in Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KEISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini sahabat persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya sahabat, kembali di program Erlangga Forum dan tidak terasa sudah masuk di sesi akhir Pak Prawitra. Ya. Benar sekali Mbak Tika, ini gak terasa ini sudah hampir mendekati sesi akhir ini.
Iya, baik, silakan boleh dipandu kembali. Ini mungkin masih ada yang ingin dibahas juga, atau ada penyampaian yang mungkin ingin kembali disampaikan oleh para narasumber. Pak Prawitra, silakan. Ya, ini di sesi terakhir ini saya memohon kepada para gubernur sekalian ini dan para pemirsa, saya yakin curious ya. Apa kira-kira closing statement dari tema kita pada sore hari ini? Ya, mohon nanti kepada masing-masing narasumber menyampaikan closing statement-nya, tapi tidak lama-lama, 1 menit saja paling tidak. Dimulai dari Prof. Badri Munir Sukojo untuk memberikan closing statement. Terima kasih Pak Pawitra dan tentunya para guru-guru saya, ada Prof. Fendi Suharyadi, ada Prof. Suryanto, ada Prof. Yusuf Irianto, ada Prof. Subagio Adam, dan tentunya Prof. Kholiful Hadi dari beragam perspektif. Tentu kita melihat bahwa pasca COVID-19 ini akan banyak hal yang perlu kita riset, sehingga inisiatif secara global yang dimaksud dengan The Great Reset ini perlu kita lakukan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Otomasi dan tentunya digitalisasi akan menjadi sangat dominan pada perekonomian kita, dan tentunya akan berdampak pada SDM bangsa kita. Tentu Indonesia sebagai negara bisa mengikuti program World Economic Forum yang sudah digulirkan sebenarnya mulai tahun 2016, yaitu reskilling dan upskilling. Reskilling ini mungkin bagi beberapa orang yang perlu mengupdate diri bisa melakukan reskilling atau melakukan upskilling yang sebelumnya nggak paham, akhirnya paham dengan mengikuti skema seperti yang sudah dilakukan oleh Singapura atau Cina, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Dan program reskilling dan upskilling ini perlu dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif gitu, untuk relevansi SDM bangsa kita guna menunjang Indonesia Maju 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Prof. Baik Prof, terima kasih. TSM kata kunci closing statement Prof. Badri sore ini. Monggo selanjutnya disilakan kepada Prof. Fendi untuk menyampaikan closing statement. Ampunten Prof, masih di mute mic-nya. Aku ngomong banyak ternyata ketok kelihatan kalau guru besarnya ya lali. Baik, terima kasih Mas Prawita atas waktu yang diberikan, dan terima kasih pada teman-teman yang lain sudah memberikan pencerahan dari berbagai aspek, berbagai pandangan, berbagai sisi. Pada closing statement ini saya lebih banyak pada penguatan diri dari SDM yang ada di Indonesia, karena pandemi ini tidak bisa diselesaikan dengan melawan COVID. Pandemi ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan diri melawan COVID-nya, tetapi kita selesaikan pada diri kita. Selama tubuh kita sehat, selama tubuh kita gembira, senang, sejahtera. Tadi Pak Prof. Yusuf bilang sejahtera, dan itu semua menciptakan imun dalam tubuh kita. Jadi di new normal ini bukan hendak melawan COVID-nya, hendak melawan pandeminya, tapi kita hidup berdamai dengan COVID-nya dengan cara meningkatkan imun di tubuh kita, meningkatkan kekuatan pada tubuh kita dengan cara makan yang baru, cara kesehatan yang baru, cara berperilaku yang baru, yang mungkin berbeda dengan yang lama, yang dulu kita sering marah-marah, sekarang mengurangi marah-marahnya. Dulu kita sering tergesa-gesa, mengurangi tergesa-gesanya. Dulu sering kemerungsung, ya toh, menimbulkan emosi. Ya sekarang kita mungkin harus menata diri kita lebih ke kekuatan tubuh kita ini sampai seberapa. Itu yang disebut di psikologi namanya self-regulated learning. Kita belajar meregulasi diri kita berusaha untuk mengatur diri kita untuk tidak melawan COVID, malah kita habis tenaga, banyak biaya, tapi kita hidup berdamai dengan COVID dengan cara tubuh kita ini lebih kuat menghadapi pandemi ini.
Gitu Mas Parbeda. Baik, terima kasih Prof. Fendi. Ini meregulasi diri untuk terbiasa berdampingan dengan COVID. Nah, ini kata kunci Prof. Fendi pada sore ini. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Profesor Subagio Adam. Monggo kepada Prof. Adam. Matur nuwun, Mas Pramitra. Saya tutup hanya singkat saja. Jadi dalam rangka pengembangan SDM, kemudian Indonesia Maju lewat sekolah Pancasarjana. Sekolah Pancasarjana telah berkomitmen tinggi dalam pengembangan SDM. Sampaikan salam saya, salam passion, salam gairah, dan selalu semangat. Terima kasih, Mas Kali. Terima kasih Prof. Salam passion, salam semangat, salam gairah. Sekolah Pasca Sarjana komitmen terhadap pengembangan SDM. Wah, ini kata kunci dari Prof. Adam. Selanjutnya keyword, ya, closing statement dari Prof. Yusuf Irianto. Monggo kepada Prof. Yusuf. Terima kasih Mas Pawitra yang ganteng. Alhamdulillah. Beberapa hari mendatang, ini sudah di penghujung bulan Juli, kita sudah masuki bulan Agustus. Hari-hari di mana kita akan menyongsong perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperjuangkan dengan cucuran darah pengorbanan para pahlawan kita. Ya, kita ingat perjuangan beliau-beliau itu. Dan ini kesempatan kita untuk mengisi bangsa Indonesia lewat pengembangan SDM. Dari Prof. Badri, Prof. Fendi, Prof. Bagio, Prof. Suryanto, itu sudah banyak hal pemikiran yang kita bisa tarik, ya, dan ini menjadi satu bekal. Saya ingat bahwa ending dari pengembangan SDM itu adalah bukan kompetensi, bukan pinternya, bukan apanya, ya, tapi kemerdekaan orang itu bisa memilih untuk menentukan masa depannya. Ini harus kita garis bawahi, ya. Jadi kalau kita mendidik orang, kita ngajarin orang, kita mengintervensi kehidupan seseorang, itu endingnya adalah bagaimana seseorang itu nanti bisa menentukan nasibnya sendiri. Maka ini selaras dengan apa yang menjadi tema peringatan kita di bulan Agustus, ya, bahwa kita rakyat Indonesia, SDM bangsa Indonesia tidak hanya merdeka, tapi juga harus berdaulat, ya, mampu mengisi ruang baik yang sudah terisi, apalagi yang masih kosong, itu dengan kekuatan kita, bangsa Indonesia yang mandiri. Jadi itu adalah sesuatu impian kita, cita-cita bangsa Indonesia, itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan itu ditopang dengan kemandirian. Saya kira itu dari apa yang kita harus camkan, ya, harus kita catat dalam pembicaraan untuk SDM kita. Terima kasih Mas Pawitra. Terima kasih Prof. Yusuf. Kata kuncinya merdeka dan berdaulat. Kita jadikan sebagai momen dirgahayu kemerdekaan kita adalah momen pembangunan sumber daya manusia. Merdeka saja tidak cukup, tapi juga harus berdaulat. Ini kata kunci dari Prof. Yusuf pada sore hari ini. Selanjutnya, kita dengarkan closing statement dari Profesor Colicul Hadi. Monggo kepada Prof. Colicul, disilahkan. Halo, ya. Terima kasih. Ya, Prof. Prof. Hadi, Prof. Yusuf, Prof. Surus, dan Prof. Fendi, Prof. Adam. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa pandemi ini tidak bisa dihindari, namun bisa kita mengubah sikap kita untuk membuat mata rantai bagaimana kita bisa menghadapi, mengelola, sekali lagi mengelola, bukan menghilangkan COVID, tapi mengelola sikap kita sehingga kita bisa lebih sejahtera. Satu-satunya karena COVID-19 ini adalah mata rantai. Nah, kita menyikapi juga dengan cara mata rantai atau jejaring atau interdependensi. Nah, dari situlah mata rantai harus tumbuh dari masing-masing diri. Tidak bisa diciptakan, namun bisa di-manage. Nah, disinilah sebenarnya ada kesejahteraan psikologis dalam
menjalani hari demi hari di kehidupan kita, termasuk di COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Joricul. Jadi bagaimana caranya kita memanage mata rantai pandemi COVID-19 ini supaya bisa menciptakan kebahagiaan psikologis. Nah ini dia yang perlu kita catat pada sore ini, kebahagiaan psikologis ya. Karena lahir saja tidak cukup, tapi secara psikologis seseorang juga harus bahagia. Oke, closing statement berikutnya dari Profesor Suryanto. Nah ini super profesor ini Prof. Suryanto ini. Monggo, pada Prof. Suryanto disilakan. Saya nggak banyak ya. Orang kita ini harus siap untuk menghadapi perubahan. Itu baca. Untuk berubah, ada perubahan, kita harus siap dengan adaptasi. Karena itu, janganlah kita melawan perubahan, tapi kita harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Saya kira itu aja yang menjadi bagian. Baik, luar biasa, simple, padat, penuh makna. Jangan melawan perubahan, tapi menjadi bagian daripada perubahan. Wah, ini seperti butuh pemimpin yang transformatif ini Prof. Badri, supaya bisa memimpin rakyatnya, memimpin bawahannya untuk mengikuti perubahan tersebut, ya, mengikuti perubahan menjadi bagian daripada perubahan. Baik, sudah selesai closing statement dan pemaparan dari para narasumber pada acara Erlangga Forum sore ini. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Tika. Ya, baik. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita bisa dapatkan juga di sore hari ini. Pak Prawitra, terima kasih sudah memandu rangkaian acara di program Erlangga Forum ya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan selalu dan tentunya mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa bertemu lagi di forum-forum lainnya ya. Amin. Pak Prawitra, terima kasih Prof. Badri, terima kasih Prof. Fendi, Prof. Bagio dan juga Prof. Yusuf, ada Profesor Holikul. Terima kasih juga Prof. Suryanto. Mudah-mudahan tali silaturahmi ini tidak berakhir sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Pamit. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua untuk para narasumber yang sudah luar biasa dan tentunya untuk semua sahabat dari Erlangga Forum sore hari ini yang juga telah menyimak. Terima kasih juga untuk seluruh radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang sudah menyiarkan serentak program Erlangga Forum di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati, Kabupaten Pasuruan, Mahardika, Kabupaten Bondowoso, Magetan Indah, Wika, Kabupaten Mojokerto, Ralita, Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Saya Tika Amsar, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.